Catat wahai sok pembela HAM, Indonesia anti rasisme dan tidak mendukung separatisme. Dilansir dari SeaWorld.com, ditulis oleh Zeng. Chaos yang terjadi di Amerika nampaknya ada pihak-pihak yang menginginkan itu terjadi di Indonesia. Apalagi George Floyd yang tertindas itu dari kulit hitam. Lalu narasi ini mengarah pada rakyat Papua. Mereka ingin mengatakan bahwa rakyat Papua mengalami nasib seperti George Floyd, sehingga seluruh rakyat Indonesia harus marah dan membuat chaos. Tapi perlu diketahui baik-baik, Amerika dan Indonesia sangat berbeda karakternya. Dan saat ini jumlah orang-orang yang sadar bahwa pemerintahan Jokowi sangat berbeda dengan pemerintahan era Soeharto, apalagi era SBY. Memahami hal ini dengan benar, maka ketika Veronica Koman dijadikan narasumber dari diskusi yang diadakan oleh anak-anak muda yang sok menjadi pembela HAM, tampaknya bisa dibilang sedang mengalami ejakulasi dini atau bahkan impoten. Biasanya sih darah muda yang lagi membara jiwanya ingin tampil beda, akan melakukan yang menurutnya keren dengan memanggil Veronica Koman sebagai narasumber diskusi BEM. Mereka anggap itu keren, wow keren kakak. Padahal kalau kita pinjam kata-kata yang sering dikeluarkan Rocky Gerung, ya mereka ini dungu. Veronica ini provokator dan buronan, sok pembela HAM perlu dicurigai. Kok membela HAM tapi fokusnya di Papua, lalu setelah itu lari ke Australia. Apakah kita ini cukup bodoh sampai tidak melihat puzzle-puzzle keterlibatan pihak global? Dari mana Veronica dapat biaya buat hidup? Kalau orang ini pembela HAM, pasti dia sudah bicara HAM dan menggali pelanggaran HAM di masa Orde Baru. Tapi di zaman sekarang itu, mana ada orang-orang seperti Veronica ini pembela HAM? Beberapa LSM saja butuh dana untuk bisa eksis, sehingga kadang perjuangan tidak benar-benar murni. Jadi sangat mudah kita baca apa tujuan mereka. Papua itu seharusnya sudah maju dari dulu. Tapi sayangnya karena di zaman Orde Baru, pengelolaan sumber daya alam dikuras dengan sangat rakus. Maka, apa yang kita saksikan sekarang adalah akumulasi dari perkara-perkara yang diremehkan oleh Orba. Kalau memang Orba saat itu sangat peduli pada rakyat, maka pastilah akan membangun Papua dengan sebaik-baiknya. Bukankah di sana banyak ditetangkan bule-bule yang seharusnya digunakan tenaganya bukan cuma menguras sumber daya alam di Freeport, tapi juga membangun berbagai fasilitas dan tenaga pengajar demi kemajuan Papua, sehingga kekacauan tidak ditemukan. Tapi apalah cur, peninggalan Orba hanya menyisakan kemelaratan. Lalu, di era Gus Dur sudah pernah dicoba diperbaiki, tapi mentok karena adanya pengganggu atau masih kuatnya pengaruh Orba. Dan apalagi masuk era SBY, kasus di Papua belum juga kelar-kelar. Bayangkan 10 tahun berkuasa tapi pembangunan di Papua stagnan. Barulah di zaman Jokowi ini agak berat memperbaiki itu. Semua karena ibaratnya sudah seperti kanker stadium dini akut. Keadaan yang sudah sangat semerawut barulah muncul anak-anak yang baru lahir, sok pembela HAM. Dengan PD menggunakan Veronica yang juga anak baru lahir, sok jadi membela Papua. Mereka ini semua menutup mata atas perhatian Jokowi terhadap Papua. Mereka tidak percaya dan tentu tidak merasakan bagaimana beratnya perjuangan mengambil hak-hak saham di Freeport demi kemajuan negara. Anak-anak ingusan ini yang mau tampil keren dan dibilang pejuang HAM belum merasakan bagaimana hidup di zaman Soeharto. Bahkan mereka pun bisa saja tidak tahu betul kasus 98. Pasalnya saat itu mereka masih suka lari-lari telanjang di halaman rumahnya dan belum paham apa-apa. Lalu tumbuh besar dan kuliah. Bukannya jadi makin cerdas, tapi ingin tampil sok keren dan jago berbicara serta mau dibilang pejuang HAM. Anak muda macam apa ini? Inikah yang mau jadi pejabat negara sebagai generasi penerus? Adeh, bahaya. Malah bisa kembali terulang masa-masa Orba karena tidak memahami persoalan yang panjang dan terjal ini. Sudah jelas dalam Pancasila kita bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab adalah nilai-nilai yang harus selalu dibangun. Bolehlah kita mengalami secara suram di masa Orba, di mana Pancasila hanya dijadikan simbol semata, sementara nilai-nilainya tidak banyak diterapkan. Maka karena itulah di zaman Orba, akhirnya banyak rakyat yang kesal dan sesanya hidup akibat maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini sangat sudah biasa di zaman Orba. Jadi, anak-anak ingusan itu tahu apa mereka? Pendidikan tidak merata di zaman Orde Baru, sehingga sulit Pancasila menjadi pedoman yang benar-benar menghiasi kehidupan bermasyarakat di skala lini dan tingkatan.
Kita dulu kenal judi yang bernama Sumbangan Dana Bakti Sosial Berhadiah atau SDSB ataupun Porkas. Judi resmi ini sangat tidak mendidik masyarakat, bahkan banyak yang gila karena diciptakannya hayalan dan harapan-harapan yang menggiurkan cara cepat jadi kaya. Bayangkan dulu banyak yang rajin ke kuburan tengah malam demi mendapatkan kode buntut. Bagaimana bangsa ini bisa maju kalau cara pemerintah Orba seperti itu? Jadi, wahai anak-anak muda yang kini sok jadi pembela HAM dan mengangkat kasus Papua serta ingin menyamakan dengan kematian George Floyd di Amerika, berhentilah jadi sok-sok pembela HAM. Di Papua itu bukan rasialisme yang dilakukan pemerintah saat ini, tapi bagaimana separatisme itu hilang demi kemajuan Papua. Jokowi sudah membangun setahap demi setahap. Kalian jangan mengganggu bos. Karena kita tahu ada warga Papua yang jadi separatisme. Itu bukan cuma masa lalu yang tidak adil waktu Orde Baru sedang berkuasa, tapi juga karena banyaknya provokator seperti Veronica Koman yang bebas berkeliaran. Coba kalian protes di zaman Soeharto, kalian sudah tinggal nama. Jadi, bedakan di zaman Soeharto dan zamannya Jokowi. Kalian bebas membuat diskusi-diskusi, tapi juga masih mau bebas provokasi, memfitnah, dan bahkan hoak. Generasi macam apa kau, wahai sok pembela HAM? Begitulah kura-kura Siward. Tulis komentar kamu di bawah ini.